Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nah, sekarang kita lihat saja PKB tidak tinggal diam. Ini PKB yang mengatakan kami istiqomah, ya istiqomah usung Anies soal Cawagup akan komunikasi dengan PDIP. Jelas kan begitu kan? Artinya secara tidak langsung pernyataan PKS kemarin justru semakin blunder mereka. Dan sekarang kita lihat saja PKS yang resmi menyodorkan Sohibul Iman pada waktu itu. Lalu kemudian dikritik sana-sini oleh pendukung Anies Baswedan, simpatisan dari PKS. Mereka berubah, Anies Baswedan tetap menjadi cagup dan cawagupnya adalah Sohibul Iman. Dan itu diamini oleh PKB. Tapi tidak menutup kemungkinan PKB akan mencari terbaik sosok dari wakil Anies Baswedan. Maka kemudian kalau ini yang dicari oleh PKB yang paling tepat begitu menurut saya pribadi, saya tidak mendukung siapa-siapa, yaitu adalah wakil dari PDIP. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena PDIP itu adalah orang nasionalis, kemudian Anies Baswedan itu adalah agamis. Kalau mereka disatukan di DKI Jakarta, bukan tidak mungkin mereka akan kemenangan yang begitu luar biasa. Tapi saya bukan anti PKS. PKS justru melihat dari beberapa pernyataan kemarin akan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan siapa wakilnya. Dan ini yang saya suka dari PKS begitu kan. Dia tidak terlalu memaksa Sohibul Iman atau kadernya untuk mendorong sebagai wakilnya. Mereka memasrahkan kepada Anies Baswedan. Inilah politik sesungguhnya. Artinya secara logika bahwa PKS benar-benar demi bangsa dan negara dan demi rakyat Indonesia. Karena mereka tidak begitu pragmatis begitu kan ya, lah yang selalu mempertahankan kadernya di situ. Nah ini yang seharusnya partai menurut saya pribadi partai yang dipercaya saat ini yaitu adalah PKS. Makanya ketika PKB menyodorkan nama ingin berkoalisi cawagupnya dari PDIP, saya kira ini baik begitu kan ya, karena politik kita tidak perlulah ada stigma-stigma seperti itu dan sebagainya. Dan pada akhirnya orang akan melihat bahwa partai itu akan mencari sosok yang terbaik wakil dari Anies Baswedan. Saya kira ya semakin semakin baik begitu. Kalau Ahok saya kira agak jauh begitu kan, karena tidak mungkin Ahok menjadi wakil, karena itu adalah bertentangan dengan undang-undang. Ya kecuali mereka seperti Pak Andika misalnya, bisa jadi seperti Pak Mahfud akan disodorkan lagi, seperti Ibu Risma akan disodorkan lagi, bukan tidak mungkin di situ. Karena percakapan antara PKB dan PDIP hari ini sudah cukup untuk mengusung Anies Baswedan dan wakilnya, apalagi ditambah PKS, apalagi ditambah dengan Partai Nasdem. Wow, sangat-sangat luar biasa ya. Jakarta cawagup PKS, Jatim cawagup dari PKB, Jateng dari PDP, pas kan semua dapat. Nasdem kalau mau join koalisi bisa diperjuangkan di Jabar. Yang penting orang kompeten semua dan bukan politik dinasti. Saya yakin Caimin tetap bersama Pak Anies Baswedan ya dalam kultur NU garis lurus. Sekali dianggap guru tetap akan dibayar balas budinya. Wallahu alam. Untuk apa kalian punya kader parpol PKB cagup DKI saja, nol kader PKB untuk apa didirikan ya? Parpol orang luar, parpol yang berkuasa, cagup disanjung. Tak punya malu ya, urat saraf malunya udah putus. Ini komentar-komentar dari netizen. Biasa dalam dunia politik begitu kan. Makanya saya pribadi ya seperti PKB, seperti PKS, seperti Nasdem, mereka saya kira sebagai partai yang kemudian yang sangat-sangat memikirkan bagaimana nasib bangsa kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Mereka rela kok tidak mengusung kadernya sendiri demi bangsa dan negara, demi ya masyarakat DKI Jakarta yang kemudian didengungkan adalah Anies Baswedan, representasi adalah oposisi dan perubahan. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi? Kan begitu logikanya. Makanya saya berpikir bahwa apa yang kemudian saat ini disodorkan Anies Baswedan tetap menjadi potensi yang sangat luar biasa. PKB diusung PKB, kalau Pilpres diusung oleh PKS, sekarang diusung oleh PKB. Ya Anies Baswedan santai-santai aja. Masalah koalisi itu kan hak partai begitu, hak ketua umum partai berkoalisi dengan siapapun. Makanya yang terpenting adalah yang penting bukan dinasti politik yang kemudian yang memegang kekuasaan. Yang memegang kekuasaan yang penting bukan dinasti politik, kan begitu logikanya. Saya tidak ada masalah begitu kan ya, tapi kita lihat saja ke depan orang-orang istana atau orang-orang Jokowi di situ untuk menggagalkan Anies Baswedan itu banyak sekali begitu kan. Artinya ya bisa cegal sana sini lah begitu. Makanya partai PKS tetap teguh pendirian mereka
tetap bersikokoh begitu kan ya, teguh pendirian sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakatnya. Bahkan ya PKB kami istikharah ya, kami istiqomah usung Anies Baswedan soal Cagup akan komunikasi dengan PDIP. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPK DKI Jakarta Hasbullah Ilyas mengatakan ya bahwa partainya tetap mendukung Anies Baswedan ya sebagai calon gubernur Jakarta 2024-2029. Meskipun PKS telah curi star meresmikan duet Anies Baswedan Sohibul Iman. Mereka ya bercerita dan menghormati apa yang kemudian menjadi keputusan bagi partai PKS. Dan sayangnya PKS hari ini berubah ya, tidak akan memaksa Sohibul Iman untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya komunikasi PKB dengan PDIP dengan Nasdem dan PKS itu sangat intens sekali. Siapa yang sosok Anies Baswedan dan wakilnya siapa yang akan disodorkan. Nah, ini yang menjadi cikal bakal perhitungannya di situ begitu. Makanya kalau di Jawa Timur mungkin dari PKB ya, makanya di Jakarta mungkin adalah wakil begitu. Bahkan Ketua PKB DPW Jakarta ya Hasbiallah menghormati keputusan PKS ini. Ya hanya saja dia akan mengusulkan figur lain untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2024. Dia akan berkoalisi dengan PDIP, siapa entah yang menjadi wakil di situ begitu kan. Bisa saja PDIP yang selama ini begitu kan yang mengkritik habis-habisan Anies Baswedan seperti Prasito Edi Marsudi misalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta. Bukan tidak mungkin. Atau Kaisang Pangarap atau PJ Heru Budi Hartono. Ya banyak yang kemudian mereka akan menjadi pendamping dari Anies Baswedan. Tapi pada kenyataannya apakah beberapa parpol ini akan mengusung mereka seperti Heru terus kemudian seperti Kaisang begitu kan. Ya nampaknya PKB membutuhkan itu. Dalam artian koalisi ini harus menjadi koalisi yang sangat ketat. Artinya kalau PKB mengusung Kaisang jelas PDIP tidak mungkin akan mendukung Anies Baswedan ya dan Kaisang begitu. Ya mereka akan berkoalisi poros lain seperti PKS ya atau Nasdem dan sebagainya. Makanya ini serba menurut saya pribadi serba ya kemungkinan besar lah dalam dunia politik kita. Wajar dong. Juga ada yang mengatakan bahwa ya Hasbiallah menegaskan usul figur Cagup belum final. Nah masih terus berubah ya, masih cair-cair ya. Suasananya masih cair-cair, belum dipastikan. Jangan-jangan bisa nanti Anies Baswedan itu ya PKB-nya dengan PKS, bisa saja itu. Nah dalam artian kalau ini memang terjadi bisa saja ada 3 poros ya, ada 3 calon di situ. Makanya kalau ada 3 calon kemungkinan besar ya Anies Baswedan masuk ke putaran kedua begitu kan. Ini yang menjadi tantangan ke depan apakah dari 4 parpol ini begitu kan ya, apakah tetap murni mendukung Anies Baswedan. Makanya kendati demikian bahwa seorang Hasbiallah ya menegaskan bahwa usulan figur-figur itu ya masih dalam tahap perencanaan. Mau siapa sosok wakil dari Anies Baswedan? Nama-nama itu begitu santer begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, ya Pak Saihu saja menjelaskan ya bagaimana keputusan yang diambil oleh DPP PKS dan mempertimbangkan oleh DPW PKS Jakarta yang menginginkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Nah, ini dipertimbangkan begitu kan. Artinya kalau popularitas dan elektabilitasnya itu kecil, saya kira Partai Nasdem tidak akan mendukung. Misalnya wakilnya Sohibul Iman ya, Sohibul Iman kan 0,5% begitu. Artinya tidak nyampe berapa persen, tidak mungkin lah ya Partai Nasdem dan yang lain tidak memilih Sohibul Iman. Tidak mungkin. Karena realistis mereka kalau tetap dipaksakan atau dicalonkan mereka kecil begitu kan. Dapatnya mereka kecil. Karena Partai Nasdem itu berpikir secara realistis. Kalau mereka elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi, mereka akan dipilih. Ya, begitu pula sebaliknya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.